Ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat KR53 Kicau Rakyat 53 Broadcast yang pastinya ada di Kabupaten Jombang ya. Tepatnya di Jalan Kapten Tendian nomor 53 Jombang. Masih di suasana bulan Ramadan, suasana yang sejuk dan hari ini bertepatan dengan International Women's Day atau peringatan Hari Perempuan Internasional. Nah, oleh sebab itu malam hari ini Ana tidak sendiri, tapi sudah ada perempuan lain yang ada di sana, di seberang sana ya. Harus melewati gunung. Nah, tepatnya di Kota Banyuwangi. Nah, ini ada Eka Rimawati, biasanya kita panggil Eka apa Rima ini ya. Oke, kita sapa dulu. Halo, Eka Rima. Selamat malam Eka Rimawati. Selamat malam. Ini saya panggilnya Ana. Oke. Oke, gimana kondisi cuaca di Banyuwangi malam hari ini? Cerah, hujan? Nah, ini yang akan jadi perbincangan utama kita malam hari ini. Iya, hampir tiap hari hujan, tapi kalau siang panasnya minta ampun ya. Ya. Nah, dan itu sebabnya banyak sekali di sekitar kita ya, mungkin saudara, keluarga, tetangga kita yang sakit ya. Entah itu sakit yang ringan, flu, batuk, atau bahkan sakit yang parah disebabkan karena musim pancaroba ya, musim perubahan dari kemarau ke dingin. Nah, itu juga bertepatan dengan tema kita hari ini ya, Rima. Kita akan bahas tentang apa coba judulnya tadi, International Women Facing Climate Change, atau kita pakai bahasa Indonesia, bagaimana perempuan-perempuan yang ada di seluruh dunia, tepatnya di internasional ini, mengatasi atau menghadapi tantangan dari perubahan iklim. Nah, sebelum itu mungkin kita ngobrol sejenak tentang International Women's Day. Kalau bagi Rima sendiri, kenapa sih IWD ini perlu kita peringati, perlu kita nggak rayakan yang kayak kemerdekaan sih, tapi paling nggak kita peringati, nggak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Gimana nih menurut Rima? Ya, kalau soal sejarahnya tentu sangat mudah dicari ya, ada ChatGPT dan juga Google sekarang. Tapi yang tidak bisa kita temukan di sini adalah semangatnya. Nah, yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian kecil dari upaya untuk menghidupkan semangat itu, Ana. Jadi perempuan-perempuan di dunia, khususnya di Indonesia ya, tidak boleh lupa pada semangat Long March yang dibangun mulai dari Amerika, kemudian Eropa, sampai ke Rusia, bahkan sampai ke negara-negara Timur Tengah, dan sampai ke Asia Tenggara, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Long March itu yang membawa semangat equality atau kesetaraan ya, antara perempuan dan juga berbagai gender lainnya yang saat ini juga turut memperjuangkan haknya masing-masing. Nah, karena sejarah inilah akhirnya kita semua bisa menduduki kursi DPR, bisa menjadi penyiar secara setara, kemudian bisa bekerja di sektor formal, informal, di pemerintahan, bahkan menjadi pilot pesawat, bahkan juga menjadi presiden menjadi seorang masinis dan menjadi presiden. Nah, semangat itu yang akhirnya menciptakan sejarah baru bagi kehidupan perempuan. Tapi ternyata di sisi lain semangat semangat kesetaraan atau equal ini juga menciptakan beban ganda dan juga pekerjaan rumah yang cukup besar yang harus dihadapi oleh perempuan saat ini tentunya. Jadi ini ya, kalau kita bisa lihat atau analisa bahwasanya ada dua sisi
yang bisa bermakna positif atau negatif ya. Di sisi lainnya adalah kesempatan peluang bagi perempuan untuk bisa aktif atau ya tampil di ranah publik ya, di ranah-ranah yang selama ini di luar domestik ya, di luar rumah tangga. Tapi di sisi lain tanpa disadari beban dari perempuan ini juga semakin bertambah. Apalagi ada perubahan iklim. Nah, kita langsung ke temanya ini ya. Kalau Rima sendiri melihat ya, misalnya di Banyuwangi sendiri ya, kalau kita lihat sana masyarakatnya juga agraris ya, banyak petani, kemudian juga nelayan kalau yang aku tahu ya, dan itu tidak lepas atau paling kita lihat itu paling berdampak ya, atau paling menghadapi dampak dari adanya perubahan iklim. Kalau Rima sendiri melihat dari sisi sebelum ke perempuannya, dari sisi masyarakat secara umum gimana dampak dari perubahan iklim ini sendiri di masyarakat Banyuwangi? Nah, kalau di Indonesia sih atau di Banyuwangi khususnya ya, nah perempuan itu saya rasa di seluruh sektor itu mereka berperan, khususnya kalau di Banyuwangi, di sektor baik itu di sektor domestik atau rumah tangga, dan mereka juga berperan di sektor yang lain, misalnya di sektor ekonomi keluarga. Itu juga menjadi salah satu hal yang perlu di cover oleh perempuan-perempuan ini. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan rumah atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengelola rumah tangga ini menjadi salah satu pekerjaan yang seolah-olah memang sudah menjadi kewajiban perempuan ya. Iya. Nah, kalau di sana sendiri, apakah banyak para petani perempuan? Pakai wifi ku. Ya, petani perempuan di sini tidak hanya petani ya, karena kalau kita bicara Banyuwangi ini kan bukan hanya penghasil komoditi pertanian, tapi juga perkebunan dan juga perikanan. Nah, banyak juga perempuan-perempuan pesisir yang mereka itu juga menerima dampak ketika perubahan iklim itu terjadi, dan juga mereka juga menjadi salah satu ujung tombak dari berjalannya perekonomian dalam rumah tangga. Bukan hanya soal mengatur, tapi juga soal bagaimana mempertahankan kualitas hidup di dalam rumah tangga ini dengan pendapatan yang terdampak dari perubahan iklim. Karena kan kalau di sektor perikanan misalnya di perempuan pesisir itu kan ketika kondisi seperti saat ini, perubahan iklim yang luar biasa, kemudian cuaca yang ekstrim, ketika ombak tinggi kan tentu tidak bisa melaut kan. Ketika tidak bisa melaut, maka yang menjadi ujung tombak di dalam rumah ini perempuan. Bagaimana caranya untuk mempertahankan supaya pendapatan keluarga ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, ini cenderung tidak tidak difikirkan atau tidak dilakukan oleh pasangan yang di sini memang gender, kalau kita bicara gender equality kan laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab mencari nafkah itu. Tapi ketika perempuan yang dianggap sebagai orang yang ada di rumah dan hanya mengurus rumah, tidak ikut mencari uang, dianggap sebagai kelompok masyarakat atau kelompok sosial yang di sana, ya udah kamu berkewajiban untuk mengelola itu karena kamu nggak ikut cari. Padahal di sini justru lebih tanggung jawabnya lebih besar bagi perempuan-perempuan ini. Begitupun di sektor pertanian, ketika perubahan iklim terjadi kan tentu terdampak terhadap pertanian juga. Misalnya kemarin ada puting beliung, kemudian angin kencang, belum lagi ketika longsor. Ini kan berdampak kepada sektor pertanian juga. Bagaimana hasilnya menurun dengan intensitas hujan yang tinggi gitu. Hasil pertaniannya juga menurun. Gagal panen juga ya. Benar. Longsor memutus aksesibilitas, ya tentu tidak bisa berjalan juga kan sektor perekonomian, dan ini berdampak kepada kondisi rumah tangga. Yang ini juga nanti perempuan yang harus mengaturnya gitu. Iya, mungkin kita memang belum bisa lepas ya dari budaya patriarki di masyarakat Jawa terutama ya. Jadi bagaimana perempuan ini
masih di kayak seolah-olah itu diwajibkan untuk bisa mengelola rumah tangganya atau keuangan gitu ya tepatnya. Ya kalau pas uangnya cukup, tapi kalau uangnya nggak cukup seolah-olah kan iki iso gak iso kudu diatur gitu kan. Padahal dengan adanya perubahan iklim ini kebutuhan juga semakin tinggi, misalnya kondisi yang menurun, kesehatan menurun, artinya harus ada alokasi dana kesehatan yang itu perlu ditambah. Nah, ketika misalnya tadi Rima bilang di sektor pertanian dan juga perikanan mengalami dampak dari perubahan iklim, ada gagal panen, akses pasar terputus, itu juga akhirnya penghasilan dari pencari nafkah ini berkurang. Tapi bebannya akan berat ketika seorang perempuan ini harus mencukupkan harus cukup uangnya, cukupin harus cukup gitu. Nah, kira-kira itu kita baru bicara domestik ya. Domestik ya. Kalau dari sisi lain, kalau Rima melihat bagaimana sih upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah misalnya untuk mengantisipasi atau untuk menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di tingkat masyarakat ini. Kalau sekarang sih saya melihatnya pemerintah belum memberikan kail ya, tapi belum memberikan kail, tapi hanya memberikan ikan. Kalau yang saya lihat sekarang lebih banyak memberikan ikan. Tapi sebenarnya kebijakan yang cukup penting, misalnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah hilirisasi produk. Jadi bagaimana produk-produk perikanan misalnya diolah menjadi produk layak jual dengan jangka panjang, dijadikan ikan asin atau abon atau produk-produk yang bisa dijual dengan kualitas dan menaikkan nilai jual. Ini menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tapi itu sudah banyak dilakukan ya langkah itu oleh pemerintah. Cuma kalau kita bicara soal bagaimana bencana atau perubahan iklim ini justru memberikan beban lebih besar, 14 kali lebih berat kepada perempuan. Kenapa bisa demikian? Nah, kadang ketika perubahan iklim itu berdampak kepada bencana, terutama saat ini yang lebih sering terjadi adalah bencana hidrometeorologi ya, tentu ada beberapa akses yang terputus. Akses air bersih, kemudian akses komunikasi, akses pendidikan, akses jalan, infrastruktur misalnya. Perempuan lebih banyak terdampak karena mereka banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berimplikasi kepada kehidupan sosial di sekitarnya. Misalnya akses air bersih. Tentu masak akan bingung. Ini air dari mana? Cuci baju pakai apa ketika akses air bersih ini terputus misalnya. Kemudian akses jaringan listrik misalnya tidak ada listrik, maka perempuan yang biasanya bisa mencuci menggunakan mesin cuci atau bisa menyetrika atau bisa meringankan beban ganda yang dia tanggung di dalam rumah tangga, itu menjadi lebih berat lagi pekerjaannya. Menjadi 2 kali lebih berat. Kemudian akses ke pasar misalnya, ketika tidak bisa mengakses belanja ke pasar, kemudian jalan tidak bisa dilalui oleh pedagang keliling misalnya, apa yang akan dilakukan perempuan? Apakah hanya diam? Saya kira tidak. Pasti dia akan memikirkan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan bahan pangan, untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam rumah tangga. Nah, aksesibilitas ini yang memang sangat perlu difikirkan oleh pemerintah atau oleh pemilik kebijakan. Karena jika kita berkaca kepada bencana yang kemarin terjadi di Indonesia saja, misalnya seperti di Sumatera ya, bagaimana pola penyelesaian terhadap aksesibilitas infrastruktur itu juga saya rasa kurang cepat sebenarnya. Karena ketika dalam waktu 2 pekan saja, itu sudah banyak sekali beban yang sudah ditanggung oleh perempuan dan terutama anak perempuan ya. Ketika di titik bencana tersebut mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang biasa dilakukan untuk kehidupan sosial. Ini yang sebenarnya menjadi PR kita bersama saat ini karena ancaman perubahan iklim itu nyata memang akan kita hadapi, dan ketika ini nyata kita akan hadapi, tanggung jawab terbesar dibebankan kepada siapa?
kepada perempuan. Perempuan, Bagaimana ya. perempuan ya bagaimana perempuan mengedukasi rumah tangganya misalnya dipaksa untuk menghadapi ancaman perubahan iklim dengan mulai merubah pola hidup. Misalnya mulai memilah sampah, kemudian mengurangi sampah plastik, terus mulai berpikir bagaimana makanan makanan yang ini tidak disimpan di tempat-tempat yang sekali pakai misalnya. Ini ya ini dianggap sebagai sesuatu yang sepele mungkin ya, tapi ini menambah kan, menambah menambah pikiran, menambah beban, kemudian menambah. Nah, ini yang seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan hanya perempuan di sektor domestik ya. Ini yang saya pikirkan. Mereka harus dipaksa untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Ketika perubahan iklim itu berdampak terhadap bencana, maka mereka juga terbebani terhadap bencana itu, dampak dari bencana itu. Kemudian saat ini mereka juga harus menanggung beban ganda ketika harus mulai berpikir tentang bagaimana mengelola keuangan dengan dampak perubahan iklim saat ini. Belum lagi perempuan yang memang dia sudah melakukan aktivitas pekerjaan di luar sektor domestik, misalnya memiliki pekerjaan formal atau pekerjaan informal untuk turut mendukung perekonomian rumah tangga. Bayangkan seperti apa beban ganda seorang perempuan. Jadi kita sedang memperjuangkan kesetaraan nih, equality di seluruh sektor perempuan. Tapi justru equality itu sendiri yang kalau saya melihat sekarang justru jadi pengkhianat. Jadi beban ya. Iya, tapi kalau kita lihat juga ya di sisi lain, kalau tadi Rima mengulas banyak ya bagaimana beban-beban yang dihadapi oleh perempuan dari dampak adanya perubahan iklim. Tapi sementara di sisi lain ini masih belum ada semacam apa ya ruang untuk pemerintah mengakomodir persoalan apa sih yang dirasakan oleh perempuan, apakah mereka dilibatkan misalnya dalam musren Bangdes, kemudian dalam musyawarah hearing dengan DPR untuk mereka tahu dan menggali persoalan yang dihadapi perempuan, kemudian suara mereka didengarkan, gak hanya didengar ya, tapi juga di apa namanya ditindaklanjuti gitu, sehingga mereka ketika pemerintah mau membuat solusi dari tingkat yang kecil aja, dari tingkat desa misalnya, mereka dilibatkan, mereka didengar kira-kira solusi dari mereka seperti apa dari perempuan-perempuan ini, karena mereka sendiri menurutku perempuan ini apa ya makhluk yang paling ini ya paling apa namanya kreatif dan juga punya banyak kearifan lokal yang itu menurutku tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, kalau di sana sendiri atau di masyarakat umum, nggak hanya di Banyuwangi ya, tapi di Jawa Timur misalnya, Rima melihat seperti apa? Apakah perempuan-perempuan ini sudah cukup dilibatkan partisipasinya, didengar aspirasinya, ataukah masih hanya sekedar ketika musyawarah hanya sekedar bagian konsumsi, bagian sekretaris gitu, ataukah mereka benar-benar mengambil peran untuk bersuara dan mengambil policy, memilih solusi yang terbaik bagi perempuan dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya. Gimana Rima melihatnya? Kalau itu kita bicara di atas kertas dan fakta di luar kertas ya. Ya, kalau di atas kertas kan sebenarnya prasyarat terbentuknya kebijakan daerah itu sudah ada aturan itu, bagaimana melibatkan perempuan dalam perancangan atau pembuatan kebijakan publik. Itu sudah ada. Tentu serat aspirasi itu juga telah dilakukan. Cuma yang perlu kita cermati di sini, apakah itu dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan syarat saja, atau memang dilakukan sungguh-sungguh dengan melibatkan kelompok rentan tertentu yang dimintai pendapatnya untuk bisa mengimplementasikan hal itu dalam kebijakan. Jadi kalau kita bicara tentang kebijakan publik itu sebenarnya kecerdasan perempuan atau kecerdasan masyarakat itu kan harusnya dibangun sejak dini. Sejak mereka ada di sekolah itu mulai memiliki kecerdasan kritis ya, di tingkat sekolah dasar saja. Menciptakan perempuan cerdas berkualitas itu memang sudah harus dimulai sejak tingkat pendidikan paling dasar. Supaya ketika nanti mereka benar-benar dimintai aspirasinya oleh
pemerintah atau oleh pemilik kebijakan itu benar-benar bisa mengutarakan dengan menjabarkan atau mendefinisikan keinginannya itu dengan jelas, sehingga ketika pemerintah menangkap hal itu juga bisa mengimplementasikan dalam kebijakan itu secara jelas, secara definisi yang tepat dan benar. Cuma pola pendidikan kita ini kan kalau kita di generasi milenial itu kan masih, kalau saya sebut, kecerdasan intelektual perempuan, membangun kecerdasan intelektual perempuan itu tidak dibangun dari tingkat sekolah kan sebenarnya. Tidak di sekolah formal gitu kan. Itu justru didapat dari luar kan. Itu pun kalau dapat ya, kalau nggak dapat ya. Nah, persoalannya sekarang adalah dimulai dari ruang keluarga juga ya, dimulainya. Ya, benar. Nah, itu kesadaran itu yang sebenarnya harus ditumbuhkan. Nah, sekarang celakanya adalah orang-orang yang duduk di kursi kepemimpinan atau di kursi pemegang kebijakan itu adalah generasi milenial yang tidak mengenyam pendidikan dasar tentang gender equality, tentang bagaimana memiliki kecerdasan intelektual untuk berpikir kritis. Itu kan tidak semua memiliki itu, karena itu tidak didapat dari sekolah formal, justru didapatnya dari luar. Nah, mereka yang duduk sekarang itu ya mereka yang seperti itu. Ini anak, kalau saya melihat, walaupun sebenarnya kalau kita melihat Kementerian PPA ya, itu sudah membuat kalau yang disebut itu RAN-GPI ya, Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim. Atau RAN-GPI itu sebenarnya sudah dibuat. Ya? Nah, sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya. Itu yang saya belum melihat secara secara masif lah dimasukkan dalam program. Kalau kita ngomong sekarang kita bicara tentang Koperasi Merah Putih, sekarang kita bicara tentang MBG, nggak se-viral itu gitu loh. Padahal itu. Iya, kita facing benar-benar berhadapan dengan ancaman perubahan iklim yang nyata gitu. Jadi yang kita bicarakan sekarang adalah ketahanan pangan, kemudian bagaimana ketahanan ekonomi. Padahal kalau kita melihat negara kita sekarang ini dari sudah merdeka berapa? 78 tahun ya. Sudah merdeka berpuluh-puluh tahun ini, kita sebenarnya tidak bicara lagi soal ketahanan, tapi bicara tentang kedaulatan. Kita sudah sempat berdaulat secara pangan, lalu kita mau lagi sekarang bertahan. Harusnya kita sudah bicara tentang ini, tentang kedaulatan pangan. Nah, kalau bicara kedaulatan pangan, kita bicara perubahan iklim. Nah, kita bicara perubahan iklim, siapa yang akan terdampak lebih serius dalam perubahan iklim tersebut? Nah, perempuan. Jadi kalau misalnya mau membangun kecerdasan anak-anak di negeri ini, itu tidak hanya bicara tentang gizi yang berkualitas, tetapi juga bagaimana isi kepala yang berkualitas, yang bisa menyampaikan aspirasinya dengan jelas, yang bisa didefinisikan dengan baik dalam sebuah kebijakan. Jadi saling terkait ya antara bagaimana perempuan ini mendapatkan pendidikannya, nggak hanya sekedar pendidikan formal, nggak hanya sekedar teori matematika bahasa Indonesia, tapi bagaimana mereka belajar untuk menyampaikan gagasannya dengan jelas, dengan cerdas, dengan kritis. Itu yang menurut Rima masih kurang ya di dunia pendidikan kita. Ya, kalau lebih jauh kita lihat ya, memang seperti yang kayak rencana undang-undang kebijakan itu memang sudah ada ya beberapa untuk yang mengakomodir bagaimana kebutuhan perempuan. Tapi memang lagi-lagi persoalannya di tingkat implementasi dan juga pengawasan ya, yang masih sangat-sangat minim. Jadi seolah-olah kadang ini sudah diketok, ini sudah sah, ini sudah ada undang-undangnya, sudah ada kebijakannya, seolah-olah itu pemimpin kita menganggap ini sudah kita akomodir. Tapi kemudian lepas dari pengawasan, apakah itu bisa diimplementasikan dengan tepat, apakah itu sasarannya tepat, ataukah hanya ya perempuan-perempuan yang terpilih dari golongan mereka sendiri, bukan perempuan yang benar-benar terdampak, yang merasakan dari
akses atau efek dari kebijakan itu. Kalau Rima sendiri melihat di tingkat komunitas, di tingkat grassroots seperti apa? Sebenarnya kalau saya melihat itu pemilik kebijakan itu sekarang sedang menikmati buah simalakama dari hasil proses pendidikan yang tidak mencerdaskan intelektual, ya, mencerdaskan cara berpikir itu. Karena ya niatnya sih baik ya, membangun community, jadi membangun building resilience kindness society ya. Niatnya baik ya, kayak kita tuh niatnya baik di BRKS itu kan niatnya baik, membangun komunitas. Masalahnya komunitas ini kan adalah komunitas yang dianggap dari grassroots itu adalah komunitas yang tidak bisa mendefinisikan keinginan mereka dengan tepat itu tadi. Jadi kalau misalnya dalam forum-forum diskusi gitu ya, keluhannya apa ini Bapak Ibu, Ibu-ibu keluhannya apa? Keluhannya hanya bicara soal cabai mahal, beras mahal, sembako terus naik. Ya pengennya harganya stabil, pengennya harganya enggak tinggi-tinggi. Gitu. Terus masalah ininya apa? Di sini masalah utamanya apa? Ya cari uang susah gitu misalnya. Nah ini kan cara komunikasi atau pola komunikasi yang serap aspirasi tapi tidak pada titik substansi strategis gitu. Bukan kepada ya ini tidak bisa didefinisikan dan dijabarkan dalam sebuah kebijakan yang berimplikasi terhadap kebijakan yang membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Ya nanti kalau misalnya dari keluhan itu kemudian dijabarkan ya hanya menjabarkan soal bagaimana nanti TPID mengendalikan inflasi, mengendalikan harga kebutuhan pokok supaya ekonomi tetap baik. Akhirnya kan itu kebijakan. Nah, bagaimana nanti membangun pola perekonomian daerah yang mengutamakan masyarakat kelas bawah misalnya. Ya kalau kita bicara sudah mengsubordinatkan terlebih dahulu bahwa mereka adalah masyarakat kelas bawah, tentu kan itu ditempatkan dalam situasi yang membangun ekonominya itu ya dengan gaya kelas bawah gitu loh. Jadi yang diuntungkan lagi adalah lagi-lagi pemodal besar yang akhirnya mereka bisa menguasai perekonomian daerah tersebut. Sementara masyarakatnya yang dianggap sebagai masyarakat yang turut membangun ekonomi semasa pandemi misalnya UMKM ini berperan cukup besar, ya mereka tetap akan ada di level UMKM itu saja, tetap ada di level kecil. Tapi ketika dalam persoalan ekonomi raksasa atau skala besarnya, mereka hanya dijadikan sebagai komponen untuk apa ya ibaratnya sebagai objek pasar dari kepentingan bisnis yang lebih besar. Karena tidak bisa menyampaikan itu tadi loh, tidak bisa mengkomunikasikan dengan tepat atau kebutuhan mereka itu mereka tidak bisa memberikan definisi yang di situ bisa ditangkap oleh pemerintah daerah sebagai sarana untuk bisa membuat kebijakan yang berkeadilan bagi perempuan-perempuan di sektor domestik maupun di sektor strategis di lingkungannya. Tapi kalau kita lihat kan itu juga bukan salah dari perempuan ya, tapi itu memang kondisi yang menumbuhkan jadi sehingga perempuan bersikap seperti itu kan. Mereka sudah lama diposisikan sebagai objek kapitalis, objek perdagangan apa gitu ya. Tapi mereka jarang menjadi pelaku langsung, menjadi playernya gitu ya. Lebih pada yaitu objek yang konsumennya gitu kan, tapi tidak pada mereka manajernya gitu ya, sehingga ya tidak bisa kita salahkan juga sehingga perempuan bersikap seperti itu. Nah disinilah peran penting kita ya untuk bagaimana kedepannya perempuan ini bisa bangkit, bisa berubah. Kalau menurut Rima sendiri apa sih yang harus dilakukan supaya para perempuan ini lebih gamblang lagi, lebih
cerdas lagi dalam menyampaikan persoalannya, menyampaikan gagasannya kepada pemerintah. Apa sih yang bisa perempuan lakukan untuk saat ini? Kolaborasi. Yang langkah yang cukup strategis saat ini bisa dilakukan adalah kolaborasi. Jadi women helping women. Jadi perempuan menolong perempuan, perempuan empowering perempuan, women empowering women, perempuan saling menguatkan dengan perempuan. Dalam hal woman for woman. Langkah ya, dalam hal langkah strategis ya yang positif. Bukan dalam hal yang berseberangan dengan kepentingan keluarga. Misalnya kalau kita bicara sekarang kan tanda tanya besar, kenapa sekarang itu meningkat sekali gugatan dalam rumah tangga, gitu kan? Kenapa meningkat sekali keinginan perempuan itu freedom. Jadi ya menggugat suaminya, kemudian terbebas dari beban ganda, kemudian loving myself, jadi mencintai diri sendiri, gitu kan? Sekarang itu lagi tren banget kan? Bagaimana perempuan akhirnya mengambil pilihan untuk lepas dari beban ganda, menghidupi dirinya sendiri, karena perempuan ini sebenarnya makhluk yang memang diciptakan itu bisa segalanya gitu kalau saya melihat. Dia bisa ngurus rumah, bisa cari duit, ngurus anak, ngurus suami, terus membangun komunikasi, berjejaring. Apa yang tidak bisa dilakukan perempuan? Bahkan yang dilakukan laki-laki mulai dari ngangkat galon ya, dari yang simple ya, ngangkat galon, pasang LPG, semua bisa dilakukan sendiri. Nyetir multi-talent ya. Multi-talent, semua bisa dilakukan sendiri gitu. Apa yang nggak bisa dilakukan sampai jadi satpam ya, satpam rumah ya. Benar. Until the end, sampai akhirnya tuh mereka mikir, hah, kalau hidup saya kayak gini, ngapain saya harus tergantung ke orang kan? Akhirnya saya bisa bergantung pada diri saya sendiri, akhirnya seperti itu. Nah ini yang sebenarnya menjadi tanda tanya besar, bukan cuma by data gitu ya, ketika pemerintah melihat ini sebagai data di catatan sipil kok meningkat jumlah gugatannya. Harusnya ini menjadi catatan penting bagi pemerintah juga untuk menganalisis kenapa ini bisa terjadi. Kondisi sosial masyarakat kita itu sedang apa sih? Nah, ketika beban ganda ini kemudian diikuti dengan keinginan untuk berpisah dari kehidupan berpasangan itu meningkat cukup tinggi, artinya perempuan-perempuan ini sudah cukup sadar bahwa punya tantangan yang lebih besar lagi ke depannya ketika perubahan iklim ini benar-benar nyata di depan mata. Ketika kolaborasi ini tidak dibangun antara pasangan dari sektor yang paling kecil ya, dari dari ibaratnya kalau kita ngomong struktur kehidupan itu kan yang paling kecil ini kan keluarga ya. Kalau tidak dibangun tidak dibangun kolaborasi yang baik di dalam rumah ini, maka untuk membangun kolaborasi dan berjejaring di struktur yang lebih tinggi lagi, saya rasa justru itu nanti akan menjadi penghambat sendiri bagi kaum perempuan ini ketika mengambil pilihan freedom ya, atau terbebas dari semuanya. Itu tidak selamanya berkolaborasi dengan perempuan saja itu bisa membangun negara ini atau bisa membangun kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan, karena rivalitas itu sebenarnya tidak bisa menghasilkan kebijakan yang adil bagi semuanya kan sebenarnya. Yang perlu dilakukan di sini adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, dari struktur yang paling kecil adalah keluarga, bagaimana berkolaborasi dengan pasangan untuk bisa menghadapi facing the climate change ini yang nyata di depan mata kita. Dimulai dari hal yang paling kecil, misalnya, wah kita kayaknya ini harus mandiri secara pangan nih, misalnya gitu. Ya kita contoh presiden kita aja lah, gitu. Presiden yang pingin mandiri secara pangan, ya udah kita dalam rumah tangga mandiri secara pangan. Yuk kita tanam cabai sendiri di pot-pot, kemudian tanam sayuran mengurangi beban pengeluaran di rumah tangga. Rumah tangga ya, misalnya kalau sehari mau beli sayur seikat aja
kalau harga sekarang ya antara 2.000 sampai 2.500 lah ya. Sayur sawi 3.000 ya. misalnya. Seikat ya 2 sampai 3.000 ya. Itu kan sekali makan habis ya. Sekali makan habis. Nah, kalau kita punya sendiri dia kan akan muncul lagi. Nah, misalnya dia minggu ini dimakan sawi nih, besok kacang, besok bayam, besok. Nah, kita ada beberapa pot itu yang menjadi salah satu langkah strategis buat kita untuk membangun perekonomian yang mandiri atau pangan yang mandiri di dalam rumah. Cabai, kemudian bawang merah, daun bawang. Iya, nah itu seledri apa itu kan sangat bisa dilakukan mulai dari hal yang struktur yang paling kecil. Kolaborasi itu dibangun. Nah, ini nggak bisa perempuan sendiri yang melakukan. Kalau perempuan sendiri yang melakukan, dia kayak cari sibuk sendiri ya. Nambah beban lagi, nambah beban. Hidup sudah susah, nambah susah ini ya. Cari mati sendiri. Punya ya, ide kita sendiri, bangun bareng gitu ya. Modal sendiri lagi. Modal dari ngumpulin uang yang didapat dari pasangan untuk dipertahankan, gimana caranya manjangin. Sisa uang belanja ya. Gitu ya. Ya, semakin kecil nih otak perempuan. Belum lagi makanya mikirin biaya sekolah gitu. Begitu diajak rapat sudah gak mudeng karena sudah terlalu banyak beban. Itu juga mungkin ya Rim, kalau kita juga akar ya. Kenapa mereka tidak bisa menyampaikan ide gagasannya dengan gamblang, dengan jelas? Karena terlalu banyak. Ibaratnya itu kapasitasnya memori 2 giga tapi dimasukin sampai 3 giga gitu kan. Sudah overload, mana ngurus anak, kemudian kesehatan, dapur, belum lagi nanti kalau mereka yang ikut juga bertani bersama suaminya, gimana dampak dari perubahan iklim, gagal panen, itu kan full ya, ibaratnya panas gitu ya. Sehingga ketika ada momen mereka untuk diajak berdiskusi, diajak rapat di desa, itu sudah capek gitu. Pikirannya sudah capek sehingga mau mengungkapkan dari mana karena terlalu banyak persoalan gitu kan yang dihadapi day to day atau setiap jam gitu kan, entah masalah secara domestik, entah masalah dalam lingkup yang lebih luas, itu kan menjadi beban memang ya yang cukup kadang aku sendiri merasakan ya sebagai ibu rumah tangga itu tingkat stres dari perempuan itu cukup tinggi ya dibandingkan kalau sama laki-laki. Ibaratnya di rumah itu apa ya, perempuan itu kayak apa ya, baguganya gitu loh. Tanya apa gitu, makan ibu. Tanya apa namanya, ini uang habis waktunya biar sekolah ibu, walaupun si suami yang kerja, tapi anak atau siapapun pasti tanyanya ke siapa? Ke ibu. Nyari sesuatu nggak ada, ya ke ibu lagi gitu kan. Nah itu hal kecil-kecil yang dirasa mungkin orang melihat oh, itu hanya persoalan kecil. Jangan dirasa kecil ketika kamu menjadi seorang ibu yang harus memanage semuanya itu harus serba tahu. Itu sangat menghabiskan energi, meningkatkan stres kita gitu ya sebagai perempuan. Jadi curhat ini. Nah, jadi curhat kalau makanya jadi curhat ini ya. Kalau Rima sendiri kan sejauh ini aktif dengan kawan-kawan BRKS ya. Kira-kira apa sih buat teman-teman yang belum tahu atau barangkali ada perempuan-perempuan di sana yang memiliki satu kelompok kecil, kemudian organisasi perempuan yang ada di luar sana yang ingin berkolaborasi ya dengan kawan-kawan BRKS, mungkin bisa sedikit dipaparkan apa sih itu BRKS dan bagaimana kalau mereka ingin ikut apa namanya berkolaborasi gitu. Silakan Rima. Kalau kami di sini BRKS itu kita berjejaring dengan teman-teman media ya, media mainstream khususnya, dan dengan pemerintah daerah dari hal yang paling kecil misalnya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang anak dan perempuan itu jangan cuma bicara tentang KDRT, bicara tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di tingkat sekolah, jangan cuma bicara soal itu sebenarnya, karena kalau itu sudah sangat jelas. Garisnya itu sudah tebal, lurus dan tegak, ya nggak bisa suaranya sudah keras. Nggak bisa diungkit-ungkit lagi kalau soal itu. Nah, yang persoalan yang lain ya misalnya yang berkaitan dengan
bencana hidrometeorologi gitu. Bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur saja sekarang sudah berkali-kali tuh mulai merekayasa cuaca karena hujan nggak berhenti-berhenti ya. Hujan tidak berhenti-berhenti, akhirnya sektor pertanian terdampak, kemudian sektor perikanan terdampak, perempuan lagi yang harus mikir gimana cara mengelolanya. Berjejaring dengan teman-teman BRKS itu ketika ada persoalan bisa langsung datang ke kami gitu, anak. Persoalan apa saja ya, persoalan apa saja itu bisa datang ke kami. Kami bisa menjadi konsultan, bisa menjadi teman bicara, bisa menjadi tempat untuk mencari jalan keluar gitu dari berbagai persoalan. Bisa menjadi apapun lah pokoknya yang dibutuhkan oleh teman-teman yang memiliki persoalan-persoalan itu. Jadi kalau di BRKS khususnya di cabang Banyuwangi kita membangunnya dari hal yang paling kecil itu. Misalnya ada persoalan rumah tangga atau apa gitu ya, bisa bicara sama kami. Persoalan apa saja lah. Persoalan kekurangan uang juga bisa bicara. Kita sama-sama mengeluh kan nanti. Saling curhat nanti ya. Tapi kan dari saling curhat itu akhirnya nemu ide anak. Oh, kayaknya kita harus begini nih buat cari duit gitu. Mungkin mulai jualan apa gitu ya, jualan bareng gitu. Iya. Nah, Ya, yang aku tidak lihat boleh kita wariskan sekarang itu Ana, kalau saya lihat ya. Beban ganda yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangga itu tidak boleh diwariskan polanya kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu melihat bagaimana ibunya mengelola semua, mengatur semua, membantu cari uang, perekonomian, anak ini kan melihat dan mengamati nih. Apalagi anak perempuan ya. Nah, dia akan menduplikasi. Oh, perempuan itu posisinya begini ya. Perempuan itu begitu ya posisinya. Nanti saya kalau dewasa menjadi ibu rumah tangga atau menjalani kehidupan rumah tangga ya peran saya ya begitu. Itu yang tidak boleh diwariskan kepada anak. Jadi kecerdasan intelektual mereka itu mulai dibangun dengan edukasi tentang pengetahuan bagaimana sih sebenarnya kehidupan domestik itu yang tepat itu harusnya bagaimana. Bagaimana dia bisa bersuara lantang mengatakan bahwa oh ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan tugas saya, kita harus berbagilah gitu. Bagaimana itu yang saya sedang pikirkan sekarang, wah kultur sosial kita itu memang sudah dibangun begitu ya. Jadi kalau misalnya secara turun-temurun perempuan itu akhirnya membawa beban ganda, ya itu warisan, bukan bagian dari kehidupan sosial kita yang tidak boleh begitu, bukan. Tapi memang itu diwariskan kalau saya melihatnya. Saya juga dulu begitu melihat di dalam kehidupan keluarga, mulai dari kehidupan keluarga saya, mulai dari orang tua, kemudian nenek misalnya, juga memang memikul beban ganda. Bagaimana nenek ini mulai mengelola ubi atau singkong untuk dijadikan kerupuk, kemudian dijemur, dijual. Bagaimana mengelola beras ketan yang dipanen dari lahannya sendiri, diolah menjadi tepung ketan, kemudian dibuat menjadi onde-onde, menjadi produk hilir yang layak jual dengan nilai jual yang lebih tinggi. Untuk bertahan hidup. Tapi dia juga bantu ke sawah, dia juga bantu mengelola kebun, ngatur keuangan, cari duit. Nah, ini memang diwariskan kalau saya melihatnya. Beban ganda ini memang diwariskan. Nah, sekarang di generasi kita, generasi milenial ini bagaimana generasi alfa ini tidak mengalami kehidupan serupa dengan membawa beban ganda yang sama. Karena mereka nanti tantangan kehidupannya kan lebih sulit karena perubahan iklim ini yang paling nyata ya, paling nyata mereka lah yang nanti akan menghadapi itu. Bagaimana pangan mulai susah, bagaimana untuk bisa mendapatkan dulu kita mau cari sayur kangkung mudah misalnya. Di zaman mereka sepertinya nanti akan sayur kangkung ini akan masuk ke mall, sudah nggak bisa, nggak ada di warung-warung. Kalau tidak dimulai dengan sekarang itu mulai tanam sendiri ya, mandiri secara pangan di dalam keluarga. Ya, mungkin tugas kita dan tugas kita semua ya, bagaimana memutus mata rantai budaya ya, warisan yang nggak setara ini, warisan yang membuat
perempuan menjadi terdiskriminasi, menjadi subordinat, menjadi makhluk yang dilemahkan. Ini harus kita putus ya. Kita harus ubah mainstream anak-anak kita dan setiap edukasi yang diperoleh dari sekolah ataupun dari luar sekolah itu harus selalu kita cross check ya. Apakah ini memperkuat warisan yang lama ataukah membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih kritis gitu ya. Itu tugas kita ke depannya tentunya sebagai lagi-lagi perlu perempuan dilihat ya. kan ini anaknya perempuan ya, anaknya ya si Mbak Ana ini kan anaknya perempuan. Nah, tanya tuh dia di sekolahnya, kamu dapat kesempatan yang sama nggak dari gurumu itu ketika misalnya ada rapat terus kemudian pemilihan ketua OSIS atau pemilihan ketua apa gitu. Pasti guru ketika kamu berbicara lebih keras, ketika kamu berbicara lebih tegas dibanding teman laki-lakimu, kamu bukannya dapat kesempatan yang lebih malahan, tapi kamu malah dianggap malah ditegur. Iya, alpha male ya. Mau mendominasi gitu ya. Perempuan tempatnya tidak di situ, itu subordinat. Nah, ini tidak bisa disalahkan karena memang tenaga pendidik juga dilahirkan dari generasi kita yang mereka tidak mengenyam pendidikan itu gitu. Kalau anakku sih Tapi bisa dimulai. Iya, kalau anakku sih tak ajarkan untuk melawan ya dalam hal positif maksudnya, sehingga dia sering keras sama gurunya. Maksudku kadang ya itu tadi kayak pemilihan apa padahal wali kelasnya perempuan ya. Tapi begitu ada anak perempuan yang aktif yang apa gitu kan mesti yang dipilih. Udah ini aja anak yang laki-laki. Kemarin sudah juga aku ini. Kalau kamu punya kemampuan ya kamu harus berani bersuara seperti itu. Tapi memang lagi-lagi kita harus menguatkan anak kita ya untuk mereka berani bersuara karena bagaimanapun tekanan dari satu kelas aja itu cukup banyak, nggak hanya dari guru kelas ya, tapi dari kawan-kawannya pun ketika ada seseorang yang memberanikan diri memilih menjadi ketua OSIS perempuan maksudnya ya, anak perempuan yang memberanikan diri menjadi ketua OSIS. Kalau sekarang itu juga ada semacam MPS semacam MPR-nya OSIS gitu ya ada juga itu ya. Ketika mereka memberanikan untuk menjadi ketua itu memang banyak tekanan ya seperti kenapa sih kamu jadi wakil aja, kamu jadi sekretaris saja gitu kan. Itu memang yang harus kita menguatkan anak kita untuk mereka berani memberanikan diri ya untuk memotong mata rantai itu tadi warisan-warisan yang justru melemahkan perempuan sehingga mereka tidak berani untuk bangkit, mereka tidak berani untuk menemukan jati dirinya dan itu yang justru mereka menjadi semakin lemah ya ke depannya. Terus juga yang menarik tadi dari Rima bagaimana perempuan untuk menghadapi perubahan iklim ke depannya itu bagaimana mereka mulai berdaulat ya, nggak hanya bertahan. Salah satunya tadi Rima bilang mulai misalnya tidak tergantung pada pasar untuk konsumsi pangan, bisa mencoba dengan menanamnya sendiri, memenuhinya sendiri sehingga paling tidak itu mengurangi beban dari ekonomi keluarga sehingga bisa lebih mandiri, nggak selalu tergantung ketika harga mau naik, harga mau turun, ya terserah aku lo bisa panen sendiri. Paling dalam satu hari butuh tomat paling 2-3 tinggal metik gitu. Cabe silakan cabe 100.000 aku mah santai tinggal metik gitu ya. Itu yang harus dimulai walaupun itu tidak mudah memang kita bilang harus dimulai karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena perubahan iklimnya sudah di depan mata, dampaknya sudah kita lihat di banyak sektor. Jadi kalau kita tidak segera bergerak, ya kita akan ketinggalan, kita akan menjadi sosok yang menjadi korban seperti yang lain kan gitu. Yang terakhir Rima, untuk para pemangku kebijakan ya, yang barangkali yang mendengarkan mungkin entah itu kepala desa, entah itu bupati, gubernur atau mungkin bapak menteri bahkan presiden, apa sih yang ingin disampaikan? Ya, jangan anggap perempuan di Indonesia itu semuanya tolol ya, semuanya bodoh. Ya, kami memang mungkin sedang menghadapi pengkhianatan dari gerakan kami sendiri.
tetapi ini tidak menjadi sistem yang menghancurkan gerakan ini tentunya. Kalau kita bicara geopolitik dunia saat ini ya, Ana, orang fokus kepada senjata nuklir, senjata pemusnah massal, siapa negara yang paling kuat dari sisi militer. Tapi kalau kita bicara bagaimana perempuan mampu memberikan perubahan kepada geopolitik saat ini adalah bagaimana perempuan mampu membangun pola hidup sehat secara intelektual dalam rumah tangga dan membangun komunikasi setara serta berdaulat secara pangan. Karena kalau kita bicara isu pangan secara multinasional ya, secara internasional ya sebenarnya kita ini sedang menjadi objek permainan pasar skala global. Mulai dari produk pangan dalam bentuk beras misalnya, atau pangan gandum, kemudian pangan-pangan yang saat ini banyak kita konsumsi, susu, kemudian pangan-pangan lokal, kita sebagai negara pemilik rempah terbesar ya. Terakhir, bawang merah, cabai harus beli itu menjadi sesuatu isu yang tidak dianggap tidak penting, tetapi sebenarnya ini strategis. Kalau kita mampu berdaulat pangan, maka saya rasa perempuan-perempuan di sektor domestik yang sudah terlanjur disubordinatkan ini, kita punya PR satu, bagaimana kita berdaulat secara pangan, membangun komunikasi yang setara dengan pasangan, kemudian tidak mewariskan beban ganda kepada anak-anak atau perempuan-perempuan penerus perempuan. Ya, jadi sudah diputus sampai di sini itu pengkhianatan equality itu ya. Mulai dibangun kecerdasan itu. Kalau saya melihatnya begitu. Itu yang ingin saya bangun di BRKS Banyuwangi dan saya harap BRKS bisa terus berjalan dengan cara itu. Oke, amin. Oke, terima kasih Rima. Kayaknya kita udah ngobrol lumayan lama ini ya, hampir 1 jam. Kita harap sih ini bisa pemantik ya buat para perempuan yang saat ini mungkin mendengarkan KR 53 atau barangkali nanti mendengarkan siaran ulangnya, bisa mulai merefleksikan ya, apakah aku ini masih mewarisi beban dari budaya patriarki ataukah masih ada beban ganda yang aku wariskan pada anak-anak kita. Nah, itu mungkin bisa menjadi bahan refleksi kita bersama ya. Oke, terima kasih Rima atas waktunya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya, semoga dengan tema-tema yang lainnya dan mungkin nanti kita bisa live langsung di Banyuwangi ya. Yes. Di akhir bulan ya. Oke, makasih atas waktunya Rima. Kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memantau KR 53 Broadcast. Tetap semangat, tetap bersuara untuk keadilan dan kesetaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.